Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk saat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Saat bagian, untuk tema kita hari ini, Kevin mau membahas tentang aura jiwa, terutama untuk seseorang yang masih terhubung dengan kamu. Kita lihat auranya dia tuh seperti apa, dan apakah ada hal-hal yang juga akan mempengaruhi hubungan kamu bersama dia. Kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Temanya adalah aura jiwa, energi dia. Seseorang yang terhubung kepada kamu, dan apa yang sebentar lagi akan dia rasakan kepada kamu, terutama dari pengaruh aura jiwa dia. Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energi aura jiwa dia yang terhubung kepada sahabat bagian. Bagaimana suasana hatinya, bagaimana energinya dia kepada kamu. Yang terhubung kepada sahabat bagian, energinya dia, seseorang yang terhubung kepada kamu, bagaimana aura jiwa dia, dan apakah ada pengaruh-pengaruh yang mungkin berhubungan dalam hubungan ini antara kau dan dia. Kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah energinya dia adalah sahabat bagian. Kartunya adalah isolation. Sahabat bagian, isolation ini adalah bagian-bagian dari ruang jiwa, bagian-bagian dari ruang untuk sendiri, mengisolasi. Pada dasarnya dia lagi nggak mau diganggu. Ada sesuatu hal yang dia fokuskan. Warnanya di sini adalah putih. Putih ini juga berkaitan dari sisi spiritual. Ya mudah-mudahan dia fokusnya ke ranah spiritual untuk ibadahnya dia, untuk ranah kesehatan mentalnya dia ya. Soal bagian itu nggak masalah. Yang penting dia mengisolasi diri atau tidak terlalu gimana-gimana kepada kamu, tapi bermanfaat untuk diri dia sendiri. Kalau kamu berkata tentang apa sih pengaruh hubungan ini antara kau dan diri dia, orang ini kayaknya lagi banyak diamnya, saat bagian lagi pengen punya waktu untuk sendiri, seperti ingin mengisolasi. Kalau kamu ngerasa bahwa hubungannya seperti berjarak atau dia kayak lagi berubah, kamu tetap positive thinking saja, saat bagian, karena terkadang seseorang itu juga gak bisa mengatakan atau membicarakan tentang apa yang dia rasa. Dia memang tipe orang yang seperti itu, saat bagian gak mudah mengatakan A, B, C, D, E, F, G sama kamu. Tapi biarkan ada ruang untuk diri dia. Karena Kevin melihat di energi pertama, kartunya tentang isolation, mengindikasi bahwa lagi gak mau diganggu dulu. Kamu gak usah panik saat bagian kalau terjadi sesuatu sama dia. Ya mudah-mudahan kartu pertama ini mengindikasi dia lagi spiritualis. Dia lagi karena spiritual. Ibadahnya dia mungkin, ketenangan batinnya mungkin. Kalau suasananya sudah kembali pulih, dia udah ngerasain tenang, sudah mengisolasi diri, bisa berpikir jernih, mungkin dia bisa berdiskusi dengan sahabat bagian. Gak masalah. Atau justru sebaliknya, ini adalah energi kamu, bahwa kamu sedang mengisolasi diri untuk tidak terhubung kepada hubungan-hubungan yang menjenuhkan, karena kamu butuh waktu untuk diri sendiri, untuk lebih tenang. Tidak masalah saat kebahagiaan, yang penting saling menghargai satu sama lain. Karena segala sesuatu yang berkaitan dari aura jiwa seseorang, apalagi kalian ada keterikatan emosional yang mendalam, ada sebuah hubungan, ini pasti akan mempengaruhi satu sama lain. Sehingga memang butuh ruang di sini. Oke, kartu pertama adalah isolasi, warnanya adalah putih ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Anger, saat bagian lagi gampang marah nih,
karena lagi nggak mau diganggu. Auranya dia gimana? Lagi gampang marah, gampang tersinggung, makanya nggak mau diganggu. Jadi untuk waktu dekat ini satu bagian kamu nggak usah terlalu gimana-gimana sama dia atau terlalu memojokkan dia atau apa. Nanti takutnya marah, nanti takutnya terjadi sebuah permasalahan-permasalahan yang berat ya, terutama dari miskomunikasi. Karena dalam waktu dekat ini energi yang berkaitan dari aura jiwa dia ini warnanya merah saat bagian. Artinya dia pengen punya ruang untuk diri sendiri. Dia lagi berambisi sesuatu, dia punya keinginan yang kuat, tapi dia pendam dan kemudian mudah tersinggung, mudah marah. Dan gak tahu kenapa nih saat bagian ada masalah apa tuh marahnya sama kamu. Kenapa itu sering terjadi? Dia ada masalah sama siapa, lagi gimana, kenapa marahnya sama aku. Nah, karena kamu adalah tempat teraman dan ternyaman ya, sehingga ketika dia marah sama kamu, dia merasa aman, dia merasa gak bakalan dibales, gak bakalan gimana-gimana. Sebagai contoh gini sahabat baiknya, ada kalanya ya orang ini marah-marah gak jelas kepada orang tuanya, padahal orang tuanya tuh gak salah, terutama ibu atau bapaknya. Biasanya sih ibu yang ngerasain, ini anak kenapa sih marah-marah gak jelas, mamahnya dimarahin, padahal lagi masalah sama temennya di luar tapi mamanya yang dimarahin. Tapi dia gak berani marah sama temennya atau orang lain, beraninya sama mamahnya. Itu karena faktor aman dan juga nyaman. Karena aman dan nyaman sama orang tua atau orang yang terdekat, makanya dia bisa meledak-ledak di situ. Dan ini berlaku juga pada dia saat bagian. Kenapa dia mudah marah banget sama kamu sementara kepada yang lain enggak? Karena kamu adalah orang yang paling aman, orang paling nyaman, dan orang yang paling ngertiin dia. Sehingga ibarat kata ini, kamu itu sebagai tempat untuk meluapkan emosi. Dan kamu gak usah terpancing di sini saat bagian, karena dalam waktu dekat yang sebentar lagi terhubung kepada kamu atau yang terjadi pada dia ke kamu ini adalah marah. Warnanya merah, letak cakranya ada di cakra muladhara atau di root chakra. Root chakra ini fungsinya adalah membantu untuk menanamkan rasa aman, stabil, dan koneksi dengan bumi. Jadi dia lagi gak stabil kalau lagi mudah marah saat bagian. Atau mungkin juga ini adalah diri kamu saat bagian, kamu gak tahu kenapa mudah marah atau tersinggung sama dia. Atau mungkin ini adalah PMS-nya kamu. Tapi kalau kamu laki-laki gak mungkin PMS ya. Kalau kamu ngerasa energi kamu pengen tetap stabil, kamu bisa berafirmasi. Afirmasinya adalah saya aman, saya stabil, saya kuat. Afirmasi untuk root chakra itu, saya aman, saya stabil, saya kuat. Atau mungkin juga saya merasa terhubung dengan bumi dan kehidupan ini. Saya merasa terhubung dengan bumi dan kehidupan ini. Atau mantra Sanskertanya adalah Om Lam Namah atau Om Ganapataye Namah. Ini bisa digunakan ya untuk menstabilkan energi kita agar tidak mudah marah. Karena ini adalah energinya dia mungkin akan mudah marah atau tersinggung sama kamu. Jadi kamu harus proteksi diri kamu bahwa diri kamu, saya aman, saya stabil, saya kuat. Sehingga apapun kata-katanya dia, hati kamu tidak mudah terluka. Kamu kuat, kamu kebal di situ suatu bagian. Ini adalah auranya dia, warnanya merah. Hati-hati ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, flow. Tapi marahnya cuma sebentar doang, kok saat bagian cuma satu kali gebrakan doang. Ini untuk kita ketemu warna biru. Habis warnanya merah, warnanya jadi biru lagi. Dia pasti akan minta maaf sama kamu. Maaf ya sayang, aku marah-marah sama kamu nggak jelas. Aku nggak maksud untuk kayak gitu kok sama kamu. Yang penting di sini kamu nggak terpancing sama dia ya. Flow ini mengalir, pada dasarnya dia bisa mengalir menyelesaikan permasalahannya dia. Tapi ini masalah emosional aja. Marah, takut, benci, itu wajar karena itu adalah bagian dari emosional kita, emosional manusia. Jadi kalau dia mau marah atau apa, ya udah biarin aja, biar dia lega. Setelah itu apa? Flow ngalir satu bagian. Ngalir. Warnanya biru, flow, letak cakranya ada di cakra Visuddha atau di cakra tenggorokan ya, saat bagian. Ini fungsinya adalah tentang komunikasi ya. Tentang komunikasi dan juga ekspresi diri atau tentang sebuah kejujuran. Jadi auranya dia dalam minggu ini kadang-kadang kata-katanya itu bikin kamu marah, bikin kamu kepancing, atau dia marah, gampang marah, dan setelah itu juga dia akan memperbaiki permasalahannya. Ada kata maaf di sini, karena untung kita ketemu aura Visuddha ya, cakra Visuddha di sini warna biru. Jadi setelah marah ada perbaikan di sini dan kemudian mengalir. Karena mengalir di sini,
Tentunya kamu juga harus bisa mengimbangi ya sahabat bahagiaan. Ya memang terkadang ya secara halus ya, energi aura seseorang ini memang diyakini bisa mempengaruhi orang lain. Auranya dia bisa mempengaruhi auranya kamu. Kalau misalkan energi kamu di bawah dia, kamu jarang meditasi, kamu jarang meningkatkan energi spiritual kamu, pasti kamu gampang kepancing. Tapi kalau misalkan kamu di sini belajar bermeditasi, belajar tenang, belajar relax, belajar sabar, belajar penerimaan, keikhlasan, kekuatan dan kesadaran, ya energi kamu pasti akan di atas dia sehingga nggak akan terpengaruh. Tapi kalau kamu terpengaruh terus tentang emosionalnya dia, artinya kamu ada di bawahnya dia dan paling bawah. Karena energi yang besar pasti akan mempengaruhi yang kecil. Dan setiap orang, terutama dia yang ngejalin sebuah hubungan sama kamu, akan mempengaruhi energinya. Energinya dia akan mempengaruhi energi kamu, dan juga sebaliknya, kamu juga akan mempengaruhi energinya dia. Dalam banyak tradisi spiritual sahabat bahagia dan juga psikologi energi, aura ini memang dianggap sebagai medan energi yang cukup halus dan bisa memancar dari tubuh dan bisa dipengaruhi oleh emosi, oleh pikiran, oleh kondisi batin seseorang. Dan untuk hal ini sahabat bahagiaan, resonansi emosional ketika seseorang ini merasa bahagia, merasa tenang, penuh cinta kasih, atau rasa marah, atau rasa benci, atau rasa hangat, atau sebaliknya ya sahabat bahagiaan. Ini energinya itu bisa menular, baik energi positif atau energi negatif, bisa menular ke pasangan termasuk ke kamu. Ini yang dinamakan resonansi emosional. Makanya kalau pasangannya kamu lagi marah, lagi apa, kamu gak usah terpancing, kamu cukup diam, cukup dengarkan, kuatin energi kamu, beri shield untuk diri kamu agar tidak terpengaruh sama dia. Lalu ada yang dinamakan koneksi energetik, yaitu pasangan yang dekat biasanya ini memiliki semacam energetic bond, sehingga perubahan dalam emosi atau pikiran satu orang ini bisa langsung dirasakan oleh orang lain, yaitu kamu, bahkan tanpa kata-kata. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalian ngejalin sebuah hubungan, ikatan emosional yang mendalam, dan kalian sudah menciptakan sebuah koneksi. Jadi koneksi energetik semacam ini atau energetic bondnya dia, dari perubahan perasaan, perubahan emosionalnya ini bisa langsung dirasakan oleh kamu. Terutama untuk kalian yang peka atau kalian yang empati, pasti bisa ngerasain energi semacam itu. Lalu sinkronasi aura. Di dalam sebuah hubungan sahabat bahagiaan, terutama hubungan yang sehat, hubungan yang harmonis, aura dua orang ini bisa selaras, menciptakan perasaan nyaman, perasaan seimbang dan saling mendukung. Tapi jika ada sebuah konflik atau hubungan yang toksik yang berlarut-larut, auranya ini bisa menjadi tidak selaras, yang bisa menyebabkan jarak emosional. Makanya ketika kamu ngerasain, kenapa ya hawanya nih kayak gini banget ya, energiku sama dia tuh buruk banget, selalu berlarut-larut semacam ini, selalu toksik, karena sinkronasi aura kamu itu sudah tidak lagi selaras atau harmonis, sehingga energi negatifnya dia akan ke kamu, energi negatifnya kamu akan ke dia, lalu campur aduk di situ. Yang namanya sebuah hubungan dalam tingkatan aura itu ada yang namanya healing dan juga draining. Ada orang yang membawa aura penyembuh, memberikan ketenangan bagi pasangan, namun ada juga orang yang tanpa sadar bisa menjadi energy drainer, yaitu membuat pasangan merasa lelah secara emosional. Kalau kamu ngerasa bahwa kenapa sih aku selalu merasa lelah ngejalin hubungan sama dia, berarti dia energinya adalah draining. Energinya dia adalah draining atau drainer. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa energinya tuh tenang, memberikan sebuah penyembuhan, artinya energinya dia adalah healing. Maka ketika kamu ngejalin sebuah hubungan, kamu lihat dulu. Dan juga sebaliknya, kamu membawa perubahan sama dia atau enggak. Makanya sinkronisasi di sini ini penting. Dan berhubung di energinya kita, di pembacaan kita di sini ada kartu Enger. Jadi ini bisa menjadi energi draining kalian karena marah, sehingga bisa nular di sini. Maka lebih baik saat kebahagiaan jangan terlalu mencampuri urusannya dia. Biarkan dia punya ruang dan waktu, karena jadi kartu isolation di sini dia lagi pengen sendiri dan nggak mau diganggu. Atau ini justru sebaliknya, ini adalah kamu, karena ini adalah bacaan general
reading. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, itu kan bener kan saat bagian Kevin bilang apa, butuh ruang, dan kartunya di sini adalah space. Kartunya adalah space, di sini ada kartu isolation, dan di sini adalah space. Jadi hal-hal yang mungkin berkaitan dari energinya dia yang akan datang kepada kamu, sebentar lagi terhubung kepada kamu, ini adalah dia lagi butuh ruang, dia nggak mau diganggu. Begitupun juga mungkin dengan kamu, karena space di sini adalah bagian dari fokus. Seseorang ini pengen fokus untuk sendiri, untuk menyelesaikan sesuatu. Kamu mungkin juga sama. Jadi jangan terlalu melibatkan sisi emosional atau memancing permasalahan-permasalahan, karena ini bisa menjadi draining. Energinya bisa menjadi draining atau drainer ya, energy drainer, yang membuat hubungannya itu merasa lelah, gampang lelah secara emosional karena sifatnya adalah kering. Jadi auranya dia tuh bisa mempengaruhi kondisi emosional kamu ya saat bagian. Dan dalam hubungan semacam ini, untuk menjaga energinya untuk tetap bersih, saat kebahagiaan mungkin bisa melakukan beberapa cara yang Kevin tahu ya saat bagian, agar energi aura dalam diri kamu ini menjadi lebih bersih lagi, menjadi lebih baik lagi. Apalagi energinya dia ini adalah anger di sini ya, ada energi marah. Maka lebih baik saat bagian melakukan self awareness atau jaga energi diri kamu sendiri dengan cara meditasi, dengan cara refleksi harian, luangkan waktu atau setiap hari untuk menyadari apa yang kamu rasakan hari ini. Ini biasanya refleksi kayak gini tuh malam. Emosi negatif yang tidak kamu sadari ini bisa bocor kemanapun, termasuk dia bisa bocor ke kamu, dan juga sebaliknya. Dan jangan pernah saat kebahagiaan memproyeksikan kalau kamu lagi capek atau lagi marah karena banyak hal. Usahakan tidak menumpahkan itu ke pasangan tanpa sadar, termasuk dia. Jangan menumpahkan kepada kamu, karena ini bisa memproyeksikan hal itu. Jadi kalau marah atau apa, sebisa mungkin tetap tenang, meditasi, relax, agar tidak menyebar ke pasangan. Lalu komunikasi itu penting ya saat bagian, karena di sini ada cakra Visuddha, warnanya biru di cakra tenggorokan, tentang komunikasi, ekspresi diri, dan juga kejujuran. Ya, komunikasi yang jujur dan berhati-hati itu penting banget, dan selalu menggunakan kata-kata yang lebih baik, karena energi ini juga bisa tersampaikan dari kata-kata, tidak menghakimi, tapi jujur tentang perasaan. Ini memang berat ya berada di tahap ini, karena terkadang orang juga diliputi oleh ego atau kekeras kepalaan dan pengennya dimengerti. Jadi memang untuk masuk ke dalam hubungan semacam ini butuh kesadaran yang tinggi. Ada kartu space di sini. Untuk menjaga ini semua memang butuh ruang pribadi. Itu memang penting banget sahabat bahagia. Jangan takut untuk mengambil jarak, terutama jarak sejenak ya, untuk mengisi ulang energi kamu masing-masing, sehingga energi yang sehat tumbuh dalam kebebasan pikiran, bukan keterikatan yang menekan. Karena kalian butuh ruang pribadi di sini, dan ini penting agar tidak terjadi amarah di sini, karena warna merahnya ini besar banget nih buat energinya dia saat bagian. Ya memang untuk bisa menyelaraskan ini semua adalah dengan cara bermeditasi, atau mungkin juga kamu hening sejenak atau berafirmasi. Kalau misalkan saat bagian mau berafirmasi, kamu bisa tutup hari kamu dengan membersihkan energi. Ini sebelum tidur ya, sahabat bagian bisa melakukan dengan cara tarik napas dalam-dalam, inhale, tahan, kemudian keluarkan lewat hidung. Bayangkan diri kamu saat bahagiaan bersama pasangan kamu dibersihkan energinya oleh cahaya putih atau energi berwarna emas. Kamu bisa visualisasikan, oke, jadi belibet kan. Kamu bisa visualisasikan energi putih atau energi emas ini masuk ke dalam diri kamu dan pasangan kamu atau orang yang kamu cintai di situ. Lalu afirmasinya atau niatnya adalah, aku melepaskan semua energi berat hari ini dan hanya mempertahankan cinta. Afirmasinya adalah, aku melepaskan semua energi berat hari ini dan hanya mempertahankan cinta. Ini dilakukan
ketika tutup hari atau malam hari, saat baiknya untuk pembersihan energi. Jadi kamu duduk tempat yang tenang, tempat yang rileks, sambil bermeditasi di situ. Tarik napas dalam-dalam lewat hidung, inhale, tahan, rasakan kedamaian, sukacita, dan kemudian hembuskan lewat hidung juga, exhale. Kemudian saat bagian bayangkan atau visualisasikan ada cahaya berwarna putih atau emas menyelimuti energi kamu dan energi pasangan kamu. Lalu afirmasinya atau mantranya atau kata kuncinya adalah aku melepaskan semua energi yang berat hari ini dan mempertahankan cinta. Aku melepaskan semua energi berat hari ini dan hanya mempertahankan cinta. Ini adalah afirmasinya. Oke. Jadi ada solusinya ya sahabat bagian kalau energinya lagi berat semacam ini. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya, movement. Oke. Nggak akan lama kok sahabat bagian, tenang sahabat bagian, ini nggak akan lama. Di sini ada flow, di sini ada kata movement. Movementnya warnanya hijau. Warna hijau ini letak cakranya ada di cakra jantung atau di cakra anahata. Cakra jantung atau cakra anahata ini fungsinya adalah membuka hati untuk cinta, untuk kasih sayang dan hubungan yang harmonis. Jadi sahabat bagian dia marah, dia kayak cuek sama kamu atau apa, tenang, dia masih cinta sama kamu kok. Ini tentang waktu, ini akan bergerak. Jadi kamu nggak usah overthinking atau apakah dia udah nggak peduli lagi sama aku, apakah dia benci sama aku, apakah ada orang lain, apakah ada wanita lain, apakah ada perempuan lain, apakah ada, nggak usah berpikir semacam itu. Kenapa kamu bisa berpikir semacam itu? Karena dia memberi energi drainer kepada kamu, sehingga efeknya apa? Kamu berpikir atau merasakan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi. Karena dari energi negatifnya dia masuk ke kamu dan kamu ngerasain itu. Padahal di energi cakra tubuhnya dia atau aura jiwanya dia, ini warnanya hijau. Dia masih cinta sama kamu. Maka berafirmasinya adalah di cakra anahata ini. Afirmasinya adalah saya membuka hati saya untuk memberi dan menerima cinta. Saya membuka hati saya untuk memberi dan menerima cinta. Atau afirmasinya adalah saya penuh kasih sayang dan empati. Saya penuh kasih sayang dan empati. Atau mungkin juga menggunakan mantra Sanskertanya adalah Om Yam Namah. Om Yam Namah. Artinya ini untuk membuka hati dan juga kasih sayang. Atau mungkin juga mantranya adalah Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Ini untuk cinta tanpa syarat dan juga energi welas asih. Oke, itu energinya ya sobat bagian. Jadi warna auranya dia merah, biru, terus warna hijau. Hitam dan putihnya di sini adalah energinya dia. Di luar ya sobat bagian. Karena mudah tersinggung dan dia butuh waktu. Atau butuh waktu, butuh ruang. Atau ini sebaliknya, ini justru energinya kamu. Karena ini general ya. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Tuh kan ada kesadaran, ada rasa percaya. Satu bagian, kartu yang selanjutnya di sini adalah kesadaran, warnanya adalah putih. Kalau sudah muncul kesadaran di sini, kalian juga belajar dewasa untuk menyadari hubungan semacam ini. Hubungan tuh nggak harus melulu tentang perasaan yang terhubung, nempel terus dia harus ngertiin aku harus ngertiin dia. Nggak usah. Ini hubungan dewasa, bukan hubungan anak-anak. Belajar untuk berkesadaran aja saat bagian, sehingga tidak overthinking. Terkadang cinta itu membuat seseorang ini kembali kayak anak-anak lagi, kembali kayak bocah lagi. Kenapa kayak gitu? Ya balik lagi ya, karena merasa aman, nyaman di situ. Sehingga di zona nyaman, di aman, itu bisa meluapkan segala bentuk emosi amarah, apapun itu bisa diluapkan. Sama cerita Kevin yang tadi, seorang anak kecil dan ibunya. Kenapa anaknya ini marah-marah sama ibunya, padahal ibunya nggak tahu kenapa, itu nggak ada masalah apa, anaknya bisa marah-marah nggak jelas. Karena di situ nyaman dan aman. Maka dari itu butuh kesadaran. Terkadang cinta bisa bikin orang kayak bocah, padahal usianya udah dewasa. Maka kesadaran itu penting dalam cinta. Dan selalu berafirmasi, selalu kebahagiaan. Apapun afirmasinya dari channel YouTube-nya Kevin atau apa, kalian pakai di situ agar kesadaran itu muncul. Dan di sini Kevin juga belajar dari pembacaan Kevin sendiri loh. Kevin belajar. Kevin juga sering mengulang videonya Kevin. Oke. Terkadang yang namanya manusia itu lupa ya, manusiawi ya, lupa atau tak luput dari sebuah kesalahan. Kevin juga belajar dari videonya Kevin. Karena ketika Kevin bikin video YouTube tarot, terutama tentang aura,
Kevin menggunakan energi kesadaran, energi crown chakra atau cakra mahkota untuk terhubung kepada semesta sehingga bisa menyampaikan semacam ini. Lalu di sini kartu selanjutnya adalah confident, tentang kepercayaan diri, saat kebahagiaan. Bagaimana energinya dia ke kamu? Lagi pede banget sama kamu saat kebahagiaan. Dia lagi pede banget, jadi apapun yang dia lakukan, apapun yang dia rasakan, dia merasa benar. Apakah ini NPD? Ya mungkin ada yang NPD atau bukan NPD. Tapi yang jelas apapun yang dirasakan dia benar, bahwa dia butuh ruang, dia butuh waktu, dia mengisolasi diri, dia mudah marah dan apa itu benar. Karena itu perasaannya dia yang dianggap normal. Tapi yang penting tidak melukai satu sama lain. Maka dari itu kesadaran di sini muncul. Kesadaran di sini penting dalam sebuah hubungan. Dan mudah-mudahan orang ini sadar bahwa kalau tindakannya dia semacam ini tidak terkontrol, ini juga pasti akan membuat hubungannya menjadi tidak baik, atau hubungannya, energi auranya dia adalah drainer, bukan healingnya, sahabat bagian. Oke, ini adalah energi yang terlihat untuk warna auranya dia. Kalau warna putih sama hitam ini di luar cakra ya, di luar 7 cakra. Warna auranya dia ini dominannya adalah merah, biru, hijau, dan warna hitam dan putih ini di luar. Artinya ini adalah lapisan lain. Ini warna aura yang ada pada diri dia. Untuk sahabat bagian, biar kamu tidak kena habek sama dia atau kena marah sama dia, kamu pakai warna biru ya. Kamu pakai warna biru. Aksesoris apapun kamu warnanya adalah biru atau warnanya adalah hijau. Biar kamu tidak mendapatkan efek dari kemarahannya dia atau hal-hal yang mungkin berkaitan dari ledakan emosinya dia sama kamu. Ini adalah energi yang bisa Kevin lihat terutama dari pembacaan kita kali ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Dan untuk zodiaknya, untuk inisialnya ini untuk semua, karena di pembacaannya Kevin menggunakan kartu Prism Oracle Aura, ini untuk semuanya ya sobat bagian. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Kevin pamit, Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Mata Aimasyo.